siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya akan disampaikan atau akan ada pemaparan materi dari Ibu Julia Stefanindun tentang asesmen diagnostik. Mohon maaf, tentang asesmen formatif dan sumatif. Kepada Ibu Julia Stefanindun, dipersilakan. Silau di situ. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Siang. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Bisa kita lihat. Nah, yang pertama kita mengerti dulu asesmen itu apa. Asesmen itu merupakan data upaya untuk mengumpulkan data dari hasil dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, kita bisa lihat ada berapa jenis asesmen di sini, ada 3. Yang pertama asesmen as learning, itu yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen of learning sebagai asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, mungkin kita sudah sering dalam pembelajaran itu biasanya yang terjadi pada saat ini kita lebih banyak menggunakan assessment of learning, yaitu misalkan pada penilaian harian ataupun penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Tapi untuk yang 2 itu mungkin ada yang kita lakukan tapi tidak sebanyak assessment of learning. Oke. Nah, sekarang kita lihat konsep dari asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi proses pemahaman murid untuk pemahaman murid. Metode untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik. Juga asesmen formatif ini bisa digunakan untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya, asesmen formatif ini bisa membantu murid untuk mengidentifikasikan kekuatan apa yang dimiliki murid dan juga aspek apa yang perlu dikembangkannya selama proses pembelajaran yang terjadi. Nah, sedangkan bagi guru dan sekolah, asesmen formatif ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga bisa diberikan dukungan yang sesuai. Selanjutnya, asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, sekarang kita lihat konsep asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini merupakan metode evaluasi yang ada di akhir pembelajaran. Nah, dan juga asesmen sumatif ini asesmen sumatif ini biasanya berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi kebanyakan murid lebih berfokus, yang saat ini terjadi lebih berfokus pada asesmen sumatif karena mereka memikirkan nilai akhir dari pembelajaran mereka. Yang selanjutnya itu asesmen sumatif ini bisa digunakan untuk umpan balik untuk mengukur perkembangan murid, sehingga bisa dipakai guru untuk memandu bagaimana pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat asesmen formatif itu untuk guru, yaitu kita bisa mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, juga mengecek pemahaman murid. Nah, untuk murid sendiri, asesmen formatif ini bisa mengevaluasi pembelajaran mereka, jadi mereka bisa tahu sejauh mana kemampuan mereka, sehingga mereka bisa membangun pengetahuan sendiri dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang mereka punya. Juga dari asesmen
formatif ini mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dari apa yang kurang itu. Nah, selanjutnya asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini untuk guru bisa untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Dan juga asesmen sumatif ini bisa meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, juga kalau untuk murid asesmen sumatif ini bisa berguna bagi mereka untuk memahami performa mereka di akhir unit pembelajaran. Dan juga asesmen sumatif ini bisa berguna bagi murid untuk memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid dan juga merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, sehingga juga bisa mengevaluasi apakah pembelajaran itu sudah efektif atau belum. Oke, sekarang kita lihat penekanan pada asesmen formatif. Nah, secara fungsi asesmen formatif dan sumatif, kita lihat kondisi saat ini lebih menitikberatkan pada assessment of learning, yaitu evaluasi terhadap akhir proses pembelajaran. Jadi itu asesmen sumatif. Saat ini lebih banyak dititikberatkan pada itu dibanding assessment for learning dan assessment as learning, ketimbang untuk perbaikan dan refleksi pembelajaran. Nah, dengan adanya kurikulum sekolah penggerak ini diharapkan kita bisa lebih menitikberatkan atau lebih dominannya penggunaan assessment for learning, yaitu untuk refleksi pembelajaran, untuk refleksi perbaikan pembelajaran, dan juga assessment as learning untuk refleksi dari setiap proses pembelajaran, ketimbang assessment of learning. Nah, sekarang kita lihat di sini penekanan pada asesmen formatif. Nah, di sini lebih diharapkan pada kurikulum ini dua elemen disebutkan tadi, assessment for learning dan assessment as learning ini diharapkan lebih di banyak proporsinya. Tujuannya untuk supaya anak-anak lebih mengerti bahwa proses itu lebih penting daripada hanya sebatas hasil akhir tanpa ada proses apapun. Nah, di sini bagaimana membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif ini, kita bisa yang pertama sama seperti yang tadi, kita memperbanyak asesmen formatif ketimbang asesmen sumatif. Yang kedua, asesmen formatif ini bisa untuk memperbaikan dan pengembangan diri, sehingga membantu siswa juga untuk bisa mendapatkan nilai yang baik di akhir pada asesmen sumatif. Jadi dari proses-proses yang ada itu diharapkan itu berpengaruh di asesmen sumatif. Nah, di sini mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif ini penting? Karena tujuannya ini mengubah paradigma belajar, yaitu paradigma belajar yang biasanya menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Nah, sekarang ada berapa bentuk asesmen? Bentuk asesmen di sini ada bentuk asesmen dari formatif dan sumatif. Ini ada bentuk asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis. Nah, yang pertama di situ ada diskusi kelas. Contohnya, salah satu contohnya itu diskusi kelas. Nah, diskusi kelas di sini berguna bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, juga meningkatkan kemampuan untuk berpendapat, dan juga siswa bisa diajarkan untuk berdemokrasi, artinya bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua, drama. Nah, drama di sini tujuannya bisa untuk meningkatkan seni peran, juga bisa membuat anak-anak itu melihat masalah dari perspektif yang lain. Jadi mereka bisa punya empati sesuai dengan karakter yang mereka mainkan.
Dan juga produk. Nah, produk di sini misalkan bisa menghasilkan produk digital ataupun produk 3 dimensi. Jadi ini meningkatkan kreativitas dari murid. Yang keempat itu yaitu presentasi. Nah, presentasi di sini jelas untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Dan juga yang selanjutnya tes lisan. Nah, tes lisan di sini untuk seperti tanya jawab, kuis tanya jawab untuk mengetahui mengonfirmasi jawaban siswa. Selanjutnya, nah di sini ada yang contoh bentuk asesmen yang tertulis, contohnya refleksi. Nah, refleksi di sini murid bisa mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, sejauh mana mereka tahu, sejauh mana mereka mengerti, dan bagaimana perasaan mereka sewaktu proses pembelajaran. Dan juga refleksi ini berfungsi bagi guru untuk melihat sisi lain daripada murid itu sendiri yang tidak ditampilkan oleh murid. Yang kedua yaitu esai. Nah, esai di sini meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Jadi mereka bisa punya seperti kosakata yang banyak. Nah, itu bagian dari esai. Juga jurnal di sini bisa digunakan untuk siswa mengorganisasikan apa-apa yang akan dilakukan. Dan juga poster. Nah, poster di sini bisa mereka membuatnya untuk bisa mendalami suatu topik. Dan juga tes tertulis seperti pilihan ganda. Itu juga masih bisa ditulis. Nah, sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Julia tentang asesmen formatif dan sumatif, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu terkait asesmen formatif dan sumatif. Ada Bapak Ibu di sana? Baik, Ibu Pasu, Ibu Salma. Terima kasih Ibu. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita mengukur asesmen formatif pada bagian refleksi. Tadi Ibu sudah menjelaskan kegunaannya, tetapi bagaimana cara mengukurnya? Demikian. Baik, terima kasih kepada Ibu Pasu. Mungkin mau langsung dijawab atau? Oke, kalau menurut saya penilaiannya itu kita menilai kalau refleksi itu kan kita lihat apa yang anak-anak rasakan. Nah, dari situ kita bisa mendekati mereka dengan metode-metode pembelajaran yang juga menyasar anak-anak itu, sehingga mereka bisa paham sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Ya, lebih kayak pendekatan gitu. Ibu Asu, kalau buat saya, kalau yang refleksi misalnya, kalau kami bahasa Inggris, bagian refleksi itu kayak anak membuat summary, kesimpulan materi, summary begitu, kesimpulan materi yang mereka dapat begitu. Kalau buat Di modul ajar ini kan ada refleksi guru, ada refleksi siswa. Lalu selain bisa dia refleksi dia buat seperti di bahasa Inggris kesimpulan, tetapi dia juga bisa kita bisa tanya bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Padahal pendekatan saya sudah melakukan metode, saya sudah rancang yang menurut saya ini saya optimal gitu. Tapi dia bilang saya menarik. Nah, bagaimana saya bisa mengukur asesmen diagnostik formatif ini? Ya, jadi kalau sepengetahuan saya mungkin asesmen bagian refleksi ini kan bisa kita ditanya bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu, apakah mereka senang atau apakah cocok metode, misalkan ada metode permainan atau apapun atau demonstrasi, apakah mereka senang dengan pembelajaran itu atau tidak. Nah, di situ kan kita bisa lihat apakah anak-anak ini sebenarnya tertarik atau tidak. Nah, di situ dari jawaban anak-anak itu kita bisa mengambil
kesimpulan untuk kita menerapkan metode pembelajaran baru atau apapun itu. Intinya bisa membuat anak itu sesuai dia punya karakter bisa masuk. Ya itu mungkin menurut saya kurang lebihnya seperti itu, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin ada solusi yang lebih baik, saya persilakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menambahkan jawaban dari Ibu materi Ibu Julia. Bisa mungkin dari berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, bagaimana melakukan refleksi baik untuk guru sendiri maupun untuk peserta didik. Ya baik, terima kasih. Berefleksi itu kan berefleksi diri. Jadi anak berefleksi tentang diri, tentang kepuasan dia dalam mengikuti pelajaran. Begitu pula guru berefleksi tentang sejauh mana kepuasan dia dalam melakukan pembelajaran dan juga kepuasan siswa dalam menerima pembelajaran itu sendiri. Nah sekarang tergantung dari bagaimana asesmen itu kita buat untuk kita bisa mendapatkan refleksi yang baik. Karena dari refleksi itu kita bisa memperbaiki ke depan, ya kan? Artinya itu manfaat refleksi. Jadi bukan hanya sekedar kesimpulan, tetapi kepuasan, ya, kepuasan dari anak dalam menerima pembelajaran dan juga kepuasan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Itu yang perlu kita refleksi. Kita bisa mendapatkan kepuasan ketika anak berefleksi tentang kita, gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban terhadap asesmen itu? Nah, kadang-kadang kan tidak banyak guru ya yang mau untuk dikoreksi, untuk bisa berefleksi diri. Ini persoalannya. Nah, sekarang bagaimana dia membuat asesmen untuk dia bisa mendapatkan itu, untuk bisa berefleksi diri? Karena paling tidak kan dia harus memperbaiki ke depan, sehingga pembelajaran kali berikut itu menyenangkan anak juga mendapat kepuasan, dan pada akhir guru itu sendiri puas, karena anak puas dia pasti puas. Nah kadang kita tidak pernah sampai pada tingkat kepuasan, karena kita tidak pernah tahu bahwa anak senang dengan pembelajaran, puas ya dengan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu asesmennya yang bentuk bagaimana. Jadi mungkin keterbukaan kita gitu penting juga ya. Nah, bagaimana anak-anak menilai kita misalnya. Anak-anak mungkin bentuk asesmen itu dalam bentuk apa yang muka itu. Nah, jadi kadang kalau secara langsung tuh agak susah ya. Agak susah kalau iya, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tapi jawaban dalam bentuk muka yang senyum. Ya, kalau itu sangat memuaskan misalnya. Sangat memuaskan muka senyumnya simpul sedikit itu mungkin untuk cukup dan sebagainya berdasarkan kriteria itu ya. Itu mungkin menurut saya itu kita berefleksi di situ. Ya, jadi tingkat kepuasan itu sangat menentukan. Itu makna refleksi. Jadi bukan hanya sekedar kesimpulan. Kalau kesimpulan kita kan saling melengkapi kesimpulannya, tetapi kalau berefleksi itu ungkapan rasa dari anak dan juga dari kita guru. Sehingga ke depan anak tidak canggung untuk memberi penilaian kepada guru, untuk menjawab asesmen guru. Dan sebaliknya ketika kita juga mengoreksi mereka karena ketidakpuasan kita dengan sikap yang mereka tunjukkan, mereka juga terima dengan legowo. Orang Jawa bilang gitu. Kita juga dengan legowo karena sudah ada keterbukaan. Sekarang bagaimana kita membuat asesmen? Asesmen, ya, asesmen untuk bisa kita sampai ke situ. Ya ini perlu keterbukaan. Kita bisa tanya, mungkin menyangkut bagaimana tadi tingkat kepuasan anak. Apakah kalian puas dengan cara ibu menyajikan materi misalnya, ibu menggunakan metode dan sebagainya. Tapi tidak usah dengan kalimat, dengan tanda itu apa, emoji saja. Yang penting kita sudah pakai kriteria emoji ini menunjukkan sangat puas, gitu ya. Ini cukup, ini baik, atau ini kurang, gitu. Itu kan sudah cukup untuk kita bisa berefleksi. Dan kita mengajak kepada anak untuk kita sama-sama berefleksi. Salah satu contoh, misalnya ada pertanyaan. Nah sekarang kan era terbuka, anak-anak bisa membaca dari HP. Terus mungkin informasi ini mereka lebih tahu dari kita. Ketika jawaban ini
kita punya jawaban misalnya ya, anak komplain bahwa ibu itu salah. Kadang-kadang guru sulit untuk menerima itu. Sebenarnya tidak apa-apa, atau mungkin kita tidak tahu, kita bisa bilang, oke anak, ini PR. Minggu depan kita sama-sama cari. Minggu depan siapa yang lebih dahulu, tolong dia sampaikan. Ibu juga belajar kalian, gitu kan? Sumber belajar itu bukan satu-satunya guru. Anak juga bisa menjadi sumber belajar bagi guru. Nah, bagaimana keterbukaan itu? Nah, ini salah satu bentuk refleksi. Jadi itu kalau menurut saya sih, tapi mungkin yang lain bisa tambah silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Uli atas tambahannya. Itu pengalaman, saya pernah mengajar, lalu saya juga membuat assessment untuk mereka. Waktu itu kan saya tidak tahu kalau ini namanya assessment formatif ya. Terus bagaimana perasaan kalian, apa pengalaman kalian belajar hari ini? Jadi mereka tulis. Setelah itu mereka tempel di hasil karya di depan. Setelah itu kan saya tidak apa-apakan itu. Maksud saya, tadi Ibu menjelaskan juga salah satu bentuk asesmen itu dengan jurnal. Setelah itu saya olahnya bagaimana sehingga saya masukkan di jurnal, oh nanti rencana tindak lanjut dari ini apa begitu. Maksud saya itu. Bagaimana saya bisa mengukur asesmen formatif itu di bagian refleksi ini gitu. Karena saya terima habis itu ya dia bilang saya senang sekali dengan pembelajarannya, saya juga akan puji sedikit. Tapi untuk menuangkannya lagi, untuk rencana tindak lanjutnya lagi, itu yang saya tanyakan. Bisa itu. Kan tadi gambar emoji itu, gambar emoji misalnya emoji yang mereka berikan kepada kita, misalnya dari 30 siswa, mereka memilih emoji yang cukup atau kurang. Itu kita kan bisa masuk di jurnal bahwa untuk poin ini refleksi anak itu masih kurang. Tindak lanjut saya, RTL saya, rencana tindak lanjut saya untuk memperbaiki, saya akan perbaiki mungkin di penampilan, contoh saja ya, penampilan saya misalnya, atau cara saya berbicara, ya, cara saya menyapa, cara saya menyajikan materi. Jadi walaupun dengan gambar emoji, tapi bisa untuk RTL-nya Ibu, bisa. Jadi emoji itu kita kan nanti kita kumpul, misalnya dari 30 anak berapa yang kasih emoji yang sangat memuaskan, berapa anak yang cukup, berapa yang baik, berapa yang kurang. Nah yang mungkin cukup dan kurang itu menjadi PR untuk kita RTL, rencana tindak lanjut memperbaiki perbaikannya. Sehingga ke depan mungkin oh ini saya perbaiki di sini. Jadi begitu mungkin ya menurut saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Uli dan Ibu Media Terpasu. Sama, tadi mau katakan. Saya kalau dari pengalaman saya, misalnya kayak tadi Ibu Pas itu saya juga pernah melakukan hal seperti itu, bahwa misalnya ketika saya mengajar, kemudian saya meminta itu umpamanya ketika jam istirahat atau misalnya saya duduk berdoa dengan siswa, saya banyak duduk bercerita, bercakap-cakap dengan siswa. Di situ banyak hal yang dibukakan oleh siswa, bukan hanya tentang diri saya saja, tetapi ada juga beberapa guru itu yang disebutkan ini cara mengajarnya begini, ini ibu dia tahu senyum, ini ibu mukanya angker seperti ini. Kemudian ibu dia menguasai materi, mendingan saya baca langsung dari KSI, bukan dia itu baca tuh lurus apa. Itu anak mencurahkan seperti itu. Ya, jadi bagi saya itu sebagai kajian bagi saya yang mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu Juli bahwa itu perlu dijurnalkan agar kedepannya itu menjadi refleksi supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama begitu. Itu dari pengalaman saya begitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Daud. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Ibu Salma? Ya. Bisa. Asesmen. Yang ada produk singkat. Meminta contoh bentuk asesmen. Yang contoh produk tidak tertulis. Contoh produk itu misalkan kalau pelajaran seni budaya atau prakarya itu mungkin mereka membuat model miniatur atau mungkin pembelajaran misalkan IPS misalkan kayak atau IPA gunung berapi mau cari tahu apa gitu buat model sel misalnya. Ya model gitu ya. Mungkin seperti itu. Kayak Pak Kos juga yang intisel Kalau bahasa Indonesia? nah seperti itu pernah. Produknya tergolong tidak tertulis. Laporannya, bahan-bahannya mungkin. Kalau menurut saya produknya itu bisa, dia maksudnya tertulis
bukan tidak tertulis. Mungkin yang dimaksudkan Ibu Julia di sini kalau hasil daripada produk itu kayak benda itu disebut tidak tertulis. Tetapi kalau laporannya itu memang dia menghasilkan produk tapi itu lebih kepada tertulis begitu karena dalam bentuk laporan seperti itu. Oke, baik, terima kasih pada Ibu Salma dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya, tambahannya, atau mungkin masukan dan kritik sarannya. Sekian pemaparan materi dari Ibu Julia Stefanidun tentang asesmen formatif dan sumatif. Saya akhiri. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.